Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang senantiasa kita harapkan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu at-taubah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seorang hamba itu ketika dia berbuat maksiat, pada hakikatnya dia sedang menjauh dari Allah. Ahlul maksiyah adalah orang-orang yang lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertaubat adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu yang berlumuran dosa, banyak melakukan kesalahan, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama juga menjelaskan tentang pentingnya memiliki rasa takut kepada Allah. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga bagian daripada sifat mulia yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa takut itu penting supaya apa? Seorang hamba itu memiliki benteng yang menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang definisi takwa. Apa itu takwa? Kita itu diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ketahui takwa itu adalah menjalankan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Sayyidina Ali pernah ditanya, apa itu definisi takwa? Maka beliau menjelaskan, hiya al-khawfu minal jalil. Memiliki rasa takut atau takut kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan memiliki persiapan untuk menuju hari yang kekal atau tempat yang kekal, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjelaskan takwa itu apa? Bagian daripada definisi takwa adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah berarti orang yang belum paham, belum punya ilmu. Karena takut itu sifatnya orang mulia, sifatnya ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Kalau orang paham ilmu agama, orang tahu, dia akan takut kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak paham, nggak punya ilmu, ya nggak takut. Maka untuk mendapatkan rasa takut dibutuhkan ilmu. Seperti anak kecil. Anak kecil itu belum tahu apa yang namanya bahaya. Maka dia nggak takut. Kenapa? Karena tidak tahu. Anak kecil misalnya yang nggak tahu kalau ular itu bahaya, ketika ditaruh di satu tempat, di situ ada ular, bukannya lari, tapi malah dideketin itu ular, dipegang. Karena dia belum paham kalau binatang itu membahayakan. Begitu juga mungkin anak kecil yang duduk di pinggiran tebing atau naik ke lantai berapa, kemudian main-main di tempat yang membahayakan, dia bisa jatuh ke bawah. Tapi karena belum tahu, belum paham, ya dia nggak memiliki rasa takut.
Begitu juga dengan seorang hamba. Semakin banyak dia mendapatkan ilmu, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi, jangan dianggap takut kepada Allah itu sama dengan takut kepada makhluk. Karena kita itu kalau takut sama sesuatu, kita akan menghindar. Kita itu kalau takut sama sesuatu, kita akan menjauhi sesuatu yang kita takutin. Takut sama ular, tidak mungkin kita mendekat ke ular, kita jauhin ular tersebut. Takut kepada sesuatu, kita akan menjauhi daripada sesuatu yang kita takutkan. Tapi takut kepada Allah adalah rasa takut yang justru akan menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Ketika engkau takut kepada Allah, bukannya menjadikan engkau menjauh dari Allah, tapi rasa takut itu justru akan menjadikanmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan rasa takut atau al-khaufu minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali perintah untuk takut ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa, yang dijelaskan oleh para ulama, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni ikhsyallah, yang artinya adalah takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatlah kepada Allah, kerjakan apa yang diperintahkan, jauhi larangannya. Wal tandur nafsun ma gaddamat lighat. Kita itu diperintahkan untuk apa? Untuk memikirkan apa yang akan kita persembahkan, kita bawa kelak untuk hari kiamat. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighat, yakni ma amilta liyaumil qiyamah, yaitu yang kau amalkan untuk hari kiamat. Kalau yang kau lakukan semasa hidupmu keburukan, celaka, di hari kiamat nanti kau akan malah mendapatkan hukuman dari Allah. Kalau yang kau lakukan amal-amal hasanah, kebaikan, kau taat dengan perintahnya Allah, kau jauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatanmu itu akan mendatangkan rahmat. Dan rahmatnya Allah akan memasukkan dirimu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang engkau lakukan. Apapun yang dilakukan oleh manusia, bisa jadi orang lain nggak tahu, tapi nggak tertutup buat Allah. Bahkan apa yang kau pikirkan di dalam benakmu atau terbesit di dalam hatimu, Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Maka dijelaskan sesungguhnya manusia hidup di muka bumi ini semuanya kelak akan menjadi saksi. Kalau dia taat, nanti bumi menjadi saksi. Tempat dia hidup akan menjadi saksi. Maka orang-orang yang ahli ibadah beruntung, karena bumi nanti akan menjadi saksi. Dia ketika ada di atas kuil Arab, dia bersujud, dia melaksanakan sholat, dia puasa. Sebaliknya ahli maksiyah justru nanti akan mendapatkan bahaya, karena tidak ada yang bisa menyembunyikan kesalahannya. Bukan hanya tempat, tapi bahkan anggota tubuhnya pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya akan bersaksi kalau dirinya, tangannya digunakan untuk maksiat. Matanya akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia gunakan semasa hidupnya untuk maksiat. Kakinya akan bersaksi, rambutnya, kulitnya, seluruh anggota tubuh akan bicara kepada Allah. Kita nggak usah bayangkan ya, gimana ya caranya tangan bisa bicara, gimana ya kok kaki bisa bicara. Yang perlu kita pikirkan itu bukan caranya tangan bicara kepada Allah, tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana tangan ini bersaksi kebaikan. Bagaimana supaya kaki ini justru tidak menjerumuskan kita ke dalam kemurkaannya Allah. Yang ada kaki bersaksi bahwa selama hidup kaki ini digunakan untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena kalau enggak, nanti kesaksian-kesaksian itu justru akan memberatkan kita. Nah, kalau kita berbuat dosa, kita diperintahkan taubat. Taubat kita kalau diterima oleh Allah Ta'ala, yang tadinya akan bersaksi buruk akan dibikin lupa semua sama Allah Ta'ala. Karena diampuni dosanya. Kalau dosanya sudah diampuni, tangan nggak akan lagi bersaksi, kaki nggak akan lagi bersaksi. Tapi kalau belum bertaubat, maka semua anggota tubuhnya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menjelaskan al-mu'min, kriteria orang yang beriman itu bagaimana?
al-mu'min, seorang yang beriman itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap anggota tubuhnya. Orang mukmin itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap anggota tubuhnya. Matanya takut, tangannya takut, lisannya takut, kakinya takut, perutnya takut, hatinya takut. Seluruh anggota tubuhnya takut. Nah, itu kriteria orang yang beriman. Sehingga dikatakan oleh Abu Laits, tanda-tandanya orang beriman itu nampak pada 7 hal. Yang pertama, nampak di mana? Lisannya. Lisannya orang yang takut, dia akan jaga. Nggak jadikan lisannya untuk menggunjing. Nggak jadikan lisannya untuk mencaci, memaki, melaknat. Beda halnya kalau orang yang nggak punya rasa takut sama Allah Ta'ala. Kalau nggak punya rasa takut, lisannya digunakan untuk apa? Ghibah. Lisannya digunakan untuk apa? Namimah. Lisannya digunakan untuk apa? Untuk melaknat, mencaci, dan lain sebagainya. Tapi orang yang takut kepada Allah, ada tanda-tandanya di anggota tubuhnya. Yang pertama apa? Lisannya. Dia cegah lisannya daripada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan hukuman dari Allah. Karena apa? Takut. Yang kedua, hatinya. Dia keluarkan daripada hatinya penyakit-penyakit hati. Riya, hasad, penyakit-penyakit yang akan mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penyakit-penyakit yang bahaya seperti apa? Iri. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hasad ya'kulul hasanat. Sifat hasad, iri, dengki ini akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Kayu itu kalau dibakar kan cepat habisnya. Nah, kebaikan manusia itu bisa habis dengan cepat kalau dia punya sifat hasad. Nah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dijaga. Akan dia keluarkan dan dia jauhkan hatinya daripada adawah, musuhin orang, daripada hasad, daripada membenci dan lain sebagainya. Karena sifat-sifat itu justru akan menjerumuskan dirinya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyakit hati harus cepat-cepat diobatin. Obatinya dengan apa? Ya dengan bertaubat. Sebagaimana kalau kita sakit, kita tidak tunda untuk pergi ke dokter dan membeli obat. Maka kalau kita berdosa, jangan pernah tunda penyakit dosa untuk cepat-cepat dibawa ke dokter dan cepat-cepat mendapatkan obat daripada penyakit dosa tersebut. Kemudian orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga nampak pada apa? Pandangannya. Dia tidak gunakan pandangannya untuk memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, yang memenuhi matanya dengan pandangan yang haram, nanti matanya dipenuhi dengan nerakanya, api nerakanya Allah Ta'ala. Takut. Maka dia tidak gunakan pandangannya kecuali untuk apa? Perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, perkara-perkara yang justru mendatangkan keridhaan Allah. Ngaku takut sama Allah tapi mandang perkara yang haram, ya tidak takut, itu pura-pura takut. Tapi kalau betul-betul dia takut sama Allah Ta'ala, dia akan jaga pandangannya, tidak memandang apapun kecuali yang dihalalkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat apa? Nampak pada perutnya. Tidak masuk ke dalam perutnya kecuali yang halal. Takut sama makanan yang haram. Orang yang takut sama Allah Ta'ala itu punya ciri-ciri apa? Jaga perutnya. Tidak mau dia makan kecuali tahu ini adalah sesuatu yang halal. Yang syubhat sekalipun ditinggal. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat, dia terjerumus ke dalam yang haram. Makanya orang yang takut sama Allah gak main-main. Dia tahu betul ini halal, dia makan. Ragu, dia tinggalkan. Jangan dianggap kok rumit ya hidupnya orang yang takut sama Allah. Bukan rumit, dia menyelamatkan dirinya. Dia nggak mau hanya dapat enak sesaat tapi menderita selama-lamanya. Sampai dulu ada keluarga yang kelaparan. Keluarganya salah seorang yang saleh, lapar. Cari sesuatu yang halal nggak dapat.
anaknya yang masih kecil, tapi didikan orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk punya rasa takut mulai dari kecil. Apa jawabannya? Lebih baik kita sabar, ndak makan, sakit perut, lapar. Lebih baik kita sabar karena lapar daripada kita sabar akan siksanya Allah Ta'ala. Lebih baik saya tak nikmatin sabarnya lapar daripada harus bersabar dengan siksaannya Allah. Karena apa? Makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang takut sama Allah itu, misal dia pergi ke luar negeri yang di situ mayoritas bukan muslim, nggak gampang terus masuk restoran, nggak pakai tanya, nggak pakai apa langsung makan, nggak, dia cari tahu. Justru orang-orang yang takut sama Allah itu begitu sampai di satu negara yang mungkin mayoritas non muslim, yang pertama kali cari tahu di mana tempat makanan yang halal. Ketika sudah tahu baru dia makan. Itu bukan ribet dalam hidupnya, tapi ya justru itu orang-orang yang menyelamatkan hidupnya. Kemudian orang yang takut kepada Allah nampak pada apa? Tangannya. Dia tidak gunakan untuk yang diharamkan oleh Allah, melainkan digunakan untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nampak juga tanda-tandanya pada langkahnya, kakinya. Dia tidak langkahkan kakinya menuju ke tempat-tempat yang mendatangkan murkanya Allah. Sebaliknya, dia pakai kakinya untuk apa? Melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak dalam ketaatannya. Dia jadikan ketaatannya semata-mata karena Allah, bukan riya, bukan dipandang sama manusia. Taatnya bukan ingin mendatangkan kepujian manusia, dipuji sama manusia. Taatnya bukan untuk dipandang sama manusia atau dianggap dia orang soleh, tapi ketaatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 7 hal yang menunjukkan rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seluruh rasa takut itu menjadikanmu engkau takut kepada menghindar daripada sesuatu tersebut. Rasa takut itu tidak enak. Takut sama makhluk ya, beda kalau takut sama Allah Ta'ala. Rasa takut itu semua rasanya tidak enak. Kau takut tidak bisa tidur, kau takut hidupmu tidak nyaman. Tapi kecuali rasa takut sama Allah, justru takutmu itu malah mendatangkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Kau takut sama Allah, hidupmu tambah nyaman, bukan tambah tidak nyaman. Kau takut sama makhluk, hidupmu tidak nyaman. Tapi kau takut sama Khalik, hidupmu tambah nyaman. Karena apa? Ketika kau memiliki rasa takut, kau menghindar, menjauhi daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan kau taat sama Allah, ketaatanmu dan menjauhmu daripada perbuatan maksiat itu justru akan mendatangkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanbaghi lil mu'min an yakuna bainal khauf war raja. Nah, ini sifatnya para kekasih Allah. Seorang yang beriman itu hendaknya memiliki 2 sifat. Apa? Al khauf, sifat rasa takut kepada Allah, war raja, dan harapan. Jadi khauf sama raja ini nggak bisa dipisahkan. Punya rasa takut kepada Allah dan juga punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat burung, khauf dan raja ini kedua sayap. Burung nggak bisa terbang dengan satu sayap. Pesawat juga kalau terbang pakai satu sayap mengkhawatirkan, bisa kecelakaan. Maka seorang mukmin harus punya 2 sayap. Sayap pertama khauf, sayap yang kedua adalah ar-raja. Walaupun kita berlumuran dosa, banyak salah, jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu punya harapan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berfirman kepada kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosamu sebanyak apapun, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu maha mampu untuk mengampuni seluruh dosa-dosamu. Kau punya dosa sebesar apapun, kalau kau datang kepada Allah bertaubat betul-betul dari lubuk hatimu, sebesar apapun dosamu